Oke, pertama-tama kita akan bikin adonannya dulu. Di sini bahannya ada 125 tepung terigu, aku pakai cakra kembar. Terus ada 20 gram mentega yang dicairkan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi, 18 gram gula pasir biasa, 1 butir telur, sama ini 65 ml susu hangat. Yang pertama-tama kita siapkan raginya. Di sini nanti susu cair hangatnya kita campur sama gula dulu. Ya, masukkan, Dek. Oke, ini kita aduk-aduk sampai larut. Oke, ini udah larut gulanya. Nah, sekarang kamu masukkan raginya. Cus. Tutupan, Adik. Kelihatan, Adik. Nah, kita aduk-aduk sampai dia tuh butirannya kalau bisa udah nggak kelihatan gitu ya. Ngaduknya yang cepet aja, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti dia nggak larut-larut. Nah, ini kalau raginya udah larut, udah kayak gini, coba angkat. Nah, udah nggak seberapa kelihatan butirannya kan. Sekarang kita tutup, kita diamkan sekitar 10 menit. Oke, kita sisihkan. Oke, ini udah 10 menit guys, kita lihat raginya. Nah, jadi dia nanti ngembang kayak gini ya. Sekarang ini kita masukkan ke tepung. Oke, kalau udah masuk semua, sekarang kita aduk. Kalau udah cukup rata, sekarang kita masukkan telurnya. Diaduk lagi. Oke, kalau udah cukup rata, menteganya. Terus kita campur sama ini garam, masukkan garam. Aduk-aduk lagi. Karena ini adonannya itu basah, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau pakai tangan sih mulainya bisa, tapi kan ini kan jadinya nanti apa ya, lengket gitu loh di tangan, jadi mending pakai alat bantu aja. Nah, sekarang teman-teman bisa pakai tangan mulainya, tapi sering-sering dikasih tepung ya, soalnya ini adonannya tuh lengket banget. Jadi cara mulainya itu kita ambil sedikit adonannya,
ditumpuk di atasnya, terus digulung pakai punggung tangan, pakai ini. Nah, jadi kayak cuci baju gitu. Sangat amatir. Tangannya tuh harus sering-sering dikasih tepung guys, emang adonannya lengket. Tapi nanti ini jadinya tekstur rotinya itu kayak gimana ya, yang lembek-lembek gitu loh, bukan roti yang kering gitu nanti sinnamonnya. Oke guys, sekarang aku yang ambil alih karena Mesista menyerah. Dia malah takut ngerusak adonnya. Sebenarnya ya, kalau kalian baru pertama kali bikin itu nggak usah takut, nggak apa-apa. Ya emang itu wajar, tapi kan lebih baik kalau kalian tuh nyari cara gimana caranya ini tuh adonan tuh bisa jadi. Kalau lengket gini emang bener. Tipsnya itu dari aku, kalian itu sering-sering aja tangannya gini, kasih tepung kayak gini biar nggak lengket. Kalau kalian kesusahan bikin di mangkok kayak gini, itu kalian bisa bikin di atas telenan atau alas kerja yang biasanya orang pakai itu, yang kayak alas silikon mat. Itu kan tempatnya lebih luas ya. Nah, yang aku cuci baju tuh kayak gini guys. Lihat cuy, gini cuy. Lampiaskan semua guys, gak usah takut pecah guys. Tapi emang iya loh, aku tuh kalau bikin kue gini ya, bikin masakan yang lain gitu, biasanya tuh buat ngilangin stres, jadi stress healing aku gitu. Itu bisa dicoba juga buat teman-teman, buat melampiaskan emosinya yang negatif-negatif tuh di weekend. Jadi nanti waktu weekday itu udah enak lagi, stresnya tuh. Oh my god, sorry guys, my sister is so down. Okay. Kalau kalian tuh ngilangin stresnya tuh gimana sih? Jalan-jalan,
Tapi kalau nggak punya uang gimana? Lihat YouTube. Tapi kalau nggak punya paketan gimana? Mau beli nggak ada uang gimana guys? Ya udah sih ya, terima aja ya nasib ya. Nah kayak gini tuh udah cakep sih menurut aku. Ini tinggal dibulut-bulut gini aja. Katanya sih namanya rounding. Karena aku juga bukan pakar per dunia masakan guys, aku cuman orang yang cari cara buat ngilangin stres dengan masak-masakan, main masak-masakan. Nah ini alasnya ini kalian bisa pakai mangkok baru atau yang lama aja nggak apa-apa, tapi taburin sama tepung gini biar dia nggak lengket. Ini kan mau diistirahatkan adonannya. Nah ini kita istirahatkan selama 2 jam. Nanti setelah 2 jam kita uleni lagi sebentar, terus kita cetak deh. Oke guys, ini udah 2 jam. Mari kita buka. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Nah jadinya kayak gini ya. Ini bagian yang paling aku suka guys, coba lihat ya. Oke, kita tusuk-tusuk gini supaya udaranya keluar. Kita uleni sebentar, ini cuman biar nggak ada sisa-sisa udara di dalamnya. Pastikan ya tangannya itu bersih, sesuci bayi baru lahir, tanpa dosa, tanpa gibah. Aku kalian pasti sering gibah kan. Nah ini kita pindahkan di telanan kayak gini. Kena kembang gua guys. Nah atas telanannya itu kalian olesi minyak. Gak usah banyak-banyak, yang penting itu dia kayak licin gitu loh nanti. Jadi adonannya itu nggak nempel di telanannya, biar mudah waktu ngerolling adonannya itu. Ini aku rolling sampai bentuknya persegi panjang. Emang agak butuh usaha guys waktu ngelebarin ininya itu, tapi nggak apa-apa, nanti usaha kalian itu akan terbayar dengan lembutnya cinnamon roll, manisnya kejunya. Apa-apa guys, semangat guys, ini proses kalian harus bisa. Kalau udah itu diolesi pakai mentega atau butter, terserah kalian, sampai atasnya itu ketutup semua. Terus nanti ditaburi sama campuran gula dan cinnamon, kayu manis. Ini perbandingannya terserah kalian ya, tapi aku pakainya itu 2 sendok makan gula sama 1 sendok teh cinnamon. Terus kalian taburkan ke atasnya sampai merata, jangan sampai ada yang nggak tertutupi guys, yang adil, biar semuanya itu nanti rasanya itu sama-sama enaknya. Kalau udah, ini nanti kalian bisa gulung, terserah mau gulungnya itu ke samping atau ke atas. Nah kalau ke samping itu nanti kalian bisa dapat banyak cinnamon roll gitu. Tapi kalau kalian gulung ke atas nanti itu kalian dapat layernya itu yang banyak, jadi dia nanti per piece-nya itu bisa lebih besar gitu. Tapi kalau kalian gulungnya itu ke samping, layernya itu sedikit, jadi nanti cinnamon roll-nya itu kecil tapi kalian dapat banyak. Terserah sih kalian maunya yang gimana. Kalau aku kan ke atas biar
puas gitu loh, makanya kan dia gede-gede gitu kan nanti, walaupun nggak gede banget sih, terserah ya, itu sesuai selera. Kalau udah rapi itu kalian potong pakai benang gini ya, benangnya jangan lupa yang bersih. Tuh nanti kalian tarik silang benangnya. Nah ini tuh lebih bersih guys, lebih rapi daripada kalau kalian motong pakai pisau. Itu dia nanti kan jadinya bletot-bletot gitu ya, atau paling kalau enggak itu kayak apa ya, kegencet gitu, jadi bentuknya itu nggak kelihatan layarnya. Nah kalau pakai benang gini itu lebih bagus tuh ya, rapi kan, nggak berantakan. Potongnya terserah kalian ya, mau seberapa besar, kalau bisa itu sama besar, jadi nanti waktu dipanggang di loyang itu mereka ngembangnya itu sama gitu loh ukurannya, jadi nanti itu cantik gitu. Nah kalau udah kalian siapkan loyangnya, atau pakai yang kotak aluminium sekali pakai itu terserah. Olesi dulu pakai butter atau mentega, pastikan semuanya keoles ya, biar nanti waktu mau mengeluarkan adonnya itu gampang. Susun agak berjarak cinnamon rollnya, kan nanti dia ada proses mengembangnya gitu ya, jadi nanti biar nggak dempet-dempet gitu, tenang aja, nanti dia bakalan menyesuaikan sama ininya kok, wadahnya ngembangnya itu nanti loyangnya itu jadi full gitu. Terus istirahatkan 15 menit. Kalau kalian pakai teflon kayak aku, itu kalian panasin dulu teflonnya sebelum manggang cinnamon roll. Waktu udah panas, kecilkan apinya ke paling kecil, baru masukkan cinnamon rollnya. Terus kalian panggang selama 10-15 menit, tergantung panas api kompornya kalian ya. Setelah 15 menit awal itu kalian balik, jadi yang atas itu dibalik ke bawah, terus panggang lagi 10 menit. Jadi nanti dia atasnya itu juga kecoklatan, tapi nggak terlalu gosong kayak yang di bawah. Sekarang kita bikin cheese frostingnya. Jadi siapkan 50 gram cream cheese, terus 20 gram gula halus, ini kalian campur. Aku kejunya itu pakai ini ya, apa yang keju oles itu loh, Spridi. Terus kita campur. Setelah tercampur, masukkan sedikit vanilla ekstrak, dikit aja, biar dia rasanya nggak dominan vanilla ya, tapi tetap keju, cuman ada aroma vanilanya gitu. Aduk. Kalau udah campur, masukkan susunya sedikit demi sedikit, jadi sedikit terus aduk sedikit, jadi nanti kalian bisa kontrol tingkat kekentalannya itu seberapa maunya kalian. Di sini aku pakai 3 sendok makan ya susunya. Nah kalau udah kentalnya kayak gini, ini udah bisa ditaruh di atasnya cinnamon roll. Terserah kalian ya seberapa banyak, kalau aku sih sampai ketutup semua gitu loh, jadi nanti itu rasanya itu enak guys. Ini bisa kalian lihat ya, dalamnya itu dia lembut gitu, mudah banget disobek, dikunyah. Tuh ya, rata kan.
cinnamon sugarnya. Ini enak banget guys, apalagi kalau baru habis dipanggang itu langsung dioles, langsung dimakan. Makasih udah nonton, jangan lupa coba ya di rumah, tonton juga videoku yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Have a nice weekend, bye.